Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan eksponensial bentuk A kali A pangkat Fx kuadrat plus B kali A pangkat Fx plus C sama dengan 0. Oke. A kali A pangkat Fx kuadrat ditambah B kali A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian A, B, C yang kapital ini merupakan bilangan real dan A kapital tidak sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soal. Contohnya adalah ini, tentukan nilai X yang memenuhi 2 pangkat 2X min 2 min 3 kali 2 pangkat X plus 8 sama dengan 0. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Apabila kita menghadapi soal dalam bentuk yang seperti ini, maka kita perlu untuk menguraikan ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Di sini 2 pangkat 2x min 2 bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat min 2. Seperti yang kalian ketahui, perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, artinya pangkatnya kita jumlahkan. Kita lanjutkan, masih min 3 kali 2 pangkat X plus 8 sama dengan 0. 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2, yaitu 1/4. Nah, kalau kita cermati, di sini memuat bilangan pecahan, yaitu 1/4. Agar menjadi bilangan bulat yang bukan pecahan, berarti nanti ruas kiri kita kalikan 4, maka yang kanan juga kita kalikan 4. Sehingga apabila saya tuliskan, nantinya menjadi seperti ini. 2 pangkat 2x per 4, per 4 itu dari sini, 1/4, dikurangi 3 kali 2 pangkat X plus 8 sama dengan 0. Kedua ruas kita kalikan 4. Maka hasilnya bagian ini menjadi 2 pangkat 2x. Karena 1/4 kali 4 itu 1, maka di sini tinggal 2 pangkat 2x. Yang di sini min 3 kali 2 pangkat X kali 4. Berarti min 12 kali 2 pangkat X plus 8 kali 4, yaitu 32. 0 kali 4 tetap sama dengan 0. Oke, sekarang karena di sini muncul bilangan ini ya, 2 pangkat X, berarti kita nanti akan memisalkan 2 pangkat X ini menjadi suatu bilangan yang lain, yaitu saya misalkan P. Nah, 2 pangkat 2x itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat x kuadrat ya. Bilangan berpangkat apabila dipangkatkan artinya pangkatnya dikali. Berarti di sini 2 pangkat 2x itu sama dengan 2 pangkat x pangkat 2. Yang ini tetap, ini saya tuliskan dulu secara lengkap biar kalian paham. Nah, kita misalkan 2 pangkat x itu nilainya sama dengan P. Sehingga untuk persamaannya menjadi P kuadrat min 12P plus 32 sama dengan 0. Nah, inilah yang nantinya kita cari akar-akar persamaan kuadratnya. Kita akan mencari faktor dari P kuadrat min 12P plus 32 sama dengan 0. Yuk, kita coba faktorkan apakah bisa. Ini ya, koefisiennya adalah 1 dari koefisien variabel P kuadrat. Berarti 1 dikalikan 32, yaitu 32. Carilah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya positif 32 dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 12. Berarti bilangan berapakah itu? Ya, betul. Bilangannya adalah bilangan negatif 8 dengan negatif 4. Nah, dari sini kita peroleh faktornya, yaitu P min 8 dikali P min 4 sama dengan 0. P min 8 sama dengan 0, sehingga nilai P-nya menjadi sama dengan 8. Atau P min 4 sama dengan 0, P-nya adalah sama dengan 4. Apakah sudah selesai?
Belum, karena tadi yang dicari adalah nilai X, sementara yang diperoleh adalah nilai P setelah kita misalkan. Berarti bentuk pemisalan ini kita kembalikan lagi. Kita cari nilai X-nya. Karena tadi 2 pangkat X itu sama dengan P, berarti 2 pangkat X sama dengan P, sementara P-nya adalah 8 untuk nilai P yang pertama. Ini P1, ini P2. Berarti kalau saya tuliskan 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, ini kita buat basisnya sama. 8 itu bisa kita ubah menjadi, ya, betul, 2 pangkat 3. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, berarti nilai X-nya berapa? Ya, nilai X-nya adalah sama dengan 3. Ini ya, X-nya setara dengan pangkatnya. Di sini karena X sebagai eksponen atau pangkat, basisnya sudah sama, berarti nilai X-nya ketemu 3. Itu untuk P1. Sekarang kita cari untuk yang P2. 2 pangkat X adalah P. 2 pangkat X nilainya adalah yang P kedua yaitu 4. Berarti ini kalau kita tuliskan menjadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan berapa? Ya, X-nya adalah sama dengan 2. Nah, di sini diperoleh 2 nilai X, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Karena terdapat 2 nilai X, maka di sini kita tuliskan nilai X yang memenuhi, maka kita tuliskan nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Soalnya adalah 2 pangkat 2X plus 3 dikurangi 8 kali 2 pangkat 2X plus 1 plus 8 sama dengan 0. Mari kita cari solusi dari persoalan tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita tujuannya adalah menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat dari eksponen ini ya, dari persamaan eksponen ini. Berarti ini bisa kita pilah-pilah, kita pisahkan menjadi 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 3 dikurangi 8 dikali 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1 plus 8 sama dengan 0. Nah, dari sini, ini 2 pangkat 3 itu 8, berarti sama saja 8 dikali 2 pangkat 2X ya. Ini langsung saya tuliskan 2 pangkat X kuadrat, ini ya, dikurangi 8 kali 2 pangkat 1 yaitu 2, berarti 8 kali 2 yaitu 16, dikali 2 pangkat, ini juga 2 pangkat X kuadrat, gini, plus 8 sama dengan 0. Nah, ini kan sama ini, 8 kali 2 pangkat X kuadrat dikurangi 16 kali 2 pangkat X kuadrat, ini kan sama, sejenis ya. Berarti ini bisa kita jumlahkan menjadi min 8 kali 2 pangkat X kuadrat plus 8 sama dengan 0. Nah, persamaannya menjadi seperti ini. Ini bisa kita buat pemisalan. Ini bisa kita buat pemisalan menjadi yang kita misalkan 2 pangkat X sama dengan P, sehingga nanti persamaannya menjadi min 8 P kuadrat plus 8 sama dengan 0. Dari sini bisa kita sederhanakan, yang ini min 8 bisa saya keluarkan, min 8 dikali ini masih P kuadrat, karena ini saya keluarkan min 8, atau saya bagi min 8, ini berarti masih min 1 sama dengan 0. Nah, begini ya. Nah, ini kan bisa kita faktorkan. Ini bisa kedua ruas kita bagi menjadi min 8. Kalau saya tuliskan di sini masih, kalau saya tuliskan menjadi min 8 dikali P kuadrat min 1 sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi min 8. Kan boleh ya? Karena ini bentuknya persamaan, berarti kedua ruas diberlakukan operasi yang sama. Kalau yang kiri dibagi min 8, yang kanan juga dibagi min 8. Yang kiri masih P kuadrat min 1, yang kanan 0 bagi min 8 tetap 0. Nah, ini kan bisa difaktorkan. P kuadrat min 1 itu bentuk faktornya yaitu P min 1 dikali P plus 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh P min 1 sama dengan 0,
P-nya sama dengan 1, atau P plus 1 sama dengan 0, P-nya sama dengan min 1. Nah, ini belum selesai karena kita masih mencari nilai X-nya. Maka kita kembalikan lagi ke nilai X tadi. Tadi yang kita misalkan 2 pangkat X sama dengan P. Untuk P yang pertama 1, berarti 2 pangkat X sama dengan 1. Berarti ini kalau kita samakan basisnya, 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat 0, karena 2 pangkat 0 itu 1. Sehingga diperoleh nilai X-nya adalah 0. Untuk yang kedua, tadi 2 pangkat X sama dengan P, P-nya adalah min 1. 2 pangkat X sama dengan min 1. 2 pangkat berapa agar hasilnya min 1? Pangkat berapa, hayo? Karena di sini hasilnya adalah bilangan negatif, maka ini hasilnya tidak memenuhi karena tidak ada bilangan 2 yang dipangkatkan berapapun, hasilnya adalah min 1. Ingat grafiknya, kalau bentuk bilangan berpangkat dengan basis 2 itu selalu berada di atas sumbu X. Artinya dia nilai Y-nya selalu positif ya, atau kita sebut sebagai definit positif. Dengan demikian, di sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi hanya ini ya, X sama dengan 0. Maka kesimpulannya nilai X yang memenuhi yaitu X sama dengan 0. Tadi ada yang belum paham bagian ini, P kuadrat min 1 sama dengan 0, kok bisa jadi P min 1 P kali P plus 1? Oke, ini akan saya bahas sekilas, ingat ya. Oke, kita akan mencoba memfaktorkan P kuadrat min 1 ini. Ini artinya bisa kita tuliskan P kuadrat plus 0P min 1 sama dengan 0. Mengapa ini saya tulis 0P? Karena bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Jadi ada A, B, dan C sama dengan 0. Di sini pangkat tertingginya X kuadrat, kemudian pangkat berikutnya itu adalah dari X pangkat 1, ini di sini X pangkat 0. Karena di sini pangkat tertingginya itu P kuadrat, maka setelah P kuadrat itu P, padahal tidak ada, maka di sini saya tulis 0P. Paham ya? Berarti A-nya berapa? A-nya itu di sini 1, B-nya itu 0, C-nya min 1. Nah, karena kita mau memfaktorkan, kita kalikan koefisien pangkat tertinggi dengan konstanta. Berarti 1 kali min 1 yaitu min 1. Cari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya min 1, apabila dijumlahkan adalah bagian ini. Koefisien P yaitu 0. Bilangan berapa itu? Bilangannya adalah positif 1 dan negatif 1. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan faktornya adalah P plus 1 yang bagian ini dikali P min 1 bagian ini sama dengan 0. Maka diperolehlah ini P min 1 kali P plus 1 sama dengan 0. Oke, selamat mencoba untuk mengerjakan soal latihan yang lainnya ya. Tetap semangat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.